Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika waktu sehabis sholat id, para sahabat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kata amin, amin, amin. Tentu saja membuat para sahabat kaget dan bertanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, gerangan apakah sehingga engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Itu kata salah seorang sahabat. Jadi tidak semuanya, tentunya ada yang mewakili. Kata beliau, "Tadi malaikat Jibril datang kepadaku agar mengamini doa beliau, yaitu mengamini orang yang tidak diterima puasanya karena alasan-alasan tertentu." Siapakah orang yang tidak diterima puasanya? Kita simak sama-sama penjelasannya. Pertama, kata malaikat Jibril, "Ya Rasul, maukah engkau mengamini doa aku?" Tentu ya Jibril. Pertama, saya akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai diterima puasanya seorang muslim yang menyakiti kepada orang tuanya. Tentunya yang namanya orang tua dan menyakiti itu pasti anaknya. Kita sebagai anaknya tidak boleh sama sekali menyakiti kedua orang tuanya dengan cara apapun. Kalau dalam ayat Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Allah Karim, pantas saja Allah tidak mau mengampuni tanpa diampuni dulu sama orang tuanya. Allah ridho biridho waliden, wa bugdullah bi bugdi waliden. Maka dari itu kita tidak boleh menyakiti kepada dua orang tua kita. Yang kedua, kata malaikat Jibril berdoa begini, "Ya Allah, janganlah engkau menerima puasanya seorang wanita yang durhaka kepada suaminya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamini doa beliau. Bayangin saja, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti otomatis dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk para perempuan yang sudah bersuami. Kalau soal cerewet atau marah-marah wajar manusiawi, tapi jangan sampai keterlaluan. Ini yang sudah pasti sudah tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang istri yang suka mengeluh kepada seorang suaminya atau hatinya itu jelek, suka menjelek-jelekan kepada suaminya sendiri. Nah, ini yang sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasanya. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi, "Ya Allah, semoga engkau tidak menerimanya orang yang berpuasa, yaitu orang yang tidak memaafkan kesalahan kepada saudaranya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Amin." Nah, ketiga orang ini tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayangkan, nah kita sebagai umat Islam pada hari raya biasanya suka halal bihalal. Pada waktu beres sholat Idul Fitri, memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, dan memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Dan orang sufi mengatakan tidak akan ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, maka kalau ditumpuk terus akan menjadi dosa besar. Dan tidak akan ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Contoh kecil, kita kalau kaca setiap hari dilap, dipel, ada debu sedikit dilap, rumah kotor sedikit dilap, tentunya pasti bersih. Tapi kalau seminggu, sebulan, setahun rumah kita tidak dipel, tidak pernah disapu, nah Anda sendiri bisa menjawabnya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda, "Bersilaturahmilah engkau kepada orang yang marah kepadamu, bahkan kepada orang yang pelit sekalipun."